Bapak di KTA di sini akan menjelaskan tentang praktikum acara 1 di KTA, yaitu di daerah peternakan Gunung Pati. Yang akan saya bahas adalah tentang frekuensi pernapasan, denyut nadi, dan suhu rektal. Anamnesa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hal tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan kesehatan ternak dengan cara bertanya kepada pemilik atau petugas jaga ternak. Hal-hal yang perlu diketahui pada kegiatan anamnesa yaitu gejala yang muncul, cara atau manajemen pemeliharaan, riwayat penyakit, serta usaha atau cara yang telah dilakukan untuk proses penyembuhan pada ternak. Hasil anamnesa terhadap sapi di peternakan Sumur Gunung, Gunung Pati Ungaran, Kabupaten Semarang didapati hasil bahwa sapi pernah mengalami penyakit kembung. Kemudian untuk cara pengobatannya adalah dengan menghubungi dinas terkait untuk disuntik, dan usaha yang dilakukan untuk mencegah penyakit adalah dengan melakukan sanitasi terhadap kandang maupun ternak sapi. Perhitungan pernapasan dari sapi dengan cara meletakkan tangan di depan hidung sapi selama 1 menit. Berdasarkan pengamatan, didapatkan hasil bahwa frekuensi pernafasan pada sapi yaitu sebesar 38 kali per menit. Hal ini termasuk dalam kondisi yang cukup normal karena umumnya untuk sapi normal itu memiliki frekuensi pernafasan berkisar antara 15-30 kali per menitnya. Frekuensi pernafasan pada sapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ukuran tubuh, umur ternak, aktivitas fisik ternak, suhu lingkungan di sekitarnya, kebuntingan, kondisi saluran pencernaan, kondisi kesehatannya, serta posisi hewannya. Selanjutnya adalah menghitung detak jantung dari sapi dengan cara menggunakan alat stetoskop dan diletakkan di area depan kaki kiri depan sapi. Berdasarkan data, diketahui bahwa denyut jantung sapi sebesar 57 kali per menitnya. Hal ini masih termasuk dalam kisaran normal, karena untuk normalnya sendiri, denyut jantung sapi normal itu berada di kisaran 50-80 kali per menitnya. Selanjutnya adalah dengan mendengarkan pergerakan rumen menggunakan stetoskop dan diletakkan di area lambung sapi. Berdasarkan data, diketahui bahwa frekuensi rumen yaitu sebesar 2 kali per menitnya. Hal ini menandakan bahwa pergerakan rumennya masih cenderung normal, karena pada umumnya pergerakan rumen yang normal itu berkisar antara 3-8 kali per 5 menitnya. Selain itu, frekuensi rumen berhubungan erat dengan proses ruminasi. Apabila proses pencernaan di dalam rumen lambat, maka menyebabkan gerakan makanan di saluran pencernaannya juga menjadi lambat, sehingga penyerapan nutrien dan zat gizinya dapat tercerna lebih banyak. Kemudian adalah menghitung perhitungan denyut nadi sapi dengan meletakkan tangan di pangkal ekor dan dirasakan denyut nadinya selama 1 menit. Berdasarkan data, diperoleh bahwa denyut nadi sapi yaitu 66 kali per menit. Hal ini masih tergolong dalam kondisi normal, di mana kondisi normal untuk sapi sendiri yaitu memiliki denyut nadi sebesar 40-80 kali per menit. Apabila sapi mengalami kondisi stres, maka denyut nadinya dapat meningkat hingga 120 kali per menit. Selanjutnya adalah menghitung suhu rektal dari sapi dengan cara menggunakan termometer dan dimasukkan ke area rektum dari sapi selama kurang lebih 1 menit. Suhu rektal sapi sebesar 39 derajat Celcius, di mana suhu ini masih tergolong dalam keadaan normal, karena sapi yang memiliki keadaan normal, suhu rektalnya itu sekitar 38,2 sampai 39,1 derajat Celcius. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suhu rektal yaitu jenis kelamin ternak, lingkungan sekitar ternak, serta kondisi tubuh ternak sendiri. Dan kalau suhu rektal sendiri itu tuh dapat berpengaruh terhadap tingkat produktivitasnya, khususnya pada ternak sapi perah. Ini merupakan kandang dari ternak sapi perah. Kandangnya itu merupakan kandang permanen agar lebih kuat dan kokoh, serta letak lokasinya pun jauh dari permukiman warga. Kemudian di area ini juga banyak pohon-pohon sebagai suplai oksigen untuk ternak sapi perah. Untuk tempat makan dan minumnya pun juga dibuat permanen yang terbuat dari semen. Untuk makannya itu diberikan berupa hijauan jerami maupun ampas tahu.